Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita yang besar kalau pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam online live streaming saat ini. Dan kiranya setiap kita diberkati oleh firman Allah. Tetapi alangkah baiknya sebelum saya bagikan firman Allah, kita belum saudara beraktivitas jalani sepanjang hari ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara kita naikkan pujian bagi Tuhan, saudara ya. Saya ajak saudara naikkan pujian, Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kiranya Kau berbicara kepada setiap kami lewat firman-Mu. Tetapi pagi ini kami mau berkata, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami berkata Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Mari pagi ini kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu. Kuatkan iman percaya kami dengan setiap kata kebenaran firman Allah. Iman kami dihidupkan oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu. Buat kami melihat sesuatu yang belum kami lihat selama ini. Sehingga kami boleh mengalami perkara yang indah, perjumpaan dengan Tuhan lewat kuasa firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari bersama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi ini terambil dalam 2 Samuel, saudara, pasal yang ke-11. Mari temukan dalam Alkitab saudara. Selalu dalam renungan doa pagi seperti ini saya berharap ada Alkitab di tangan saudara ya. 2 Samuel pasal 11, kita sama-sama baca ayat yang ke-27 saudara ya. 2 Samuel pasal 11 ayat 27. Oke, sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, dan 3. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya, itulah Batseba. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya.
tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu. Kita ulang sekali lagi kata tetapi 2 dan 3. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Pagi ini tema firman Tuhan, kalau Anda suka tema, suka topik-topik firman, suka mencatat tema firman, kita bicara tentang belajar dari kesalahannya Daud, saudara ya. Puji Tuhan. Kalau saya boleh berkata kepada Anda bahwa kita ini adalah orang-orang yang beruntung, saudara. Kenapa saya katakan kita adalah orang-orang yang beruntung? Sebab kita ini hidup di zaman pasca setelah Raja Daud itu hidup. Sehingga kita bisa belajar dari kehidupan Daud. Kita bisa belajar dari semua apa yang sudah Daud kerjakan dalam hidupnya. Kita sama-sama tahu ada banyak hal yang dahsyat, ada banyak hal-hal yang luar biasa, ada banyak hal-hal yang sangat indah dalam kehidupan Daud yang dia sudah buat untuk Tuhan. Nah, semua perbuatan Daud yang indah, yang berkenan, yang menyenangkan Tuhan. Sehingga Tuhan pernah berkata begini, aku telah bertemu dengan seorang yang berkenan di hatiku. Nah, hal-hal yang manis, hal-hal yang indah, hal-hal yang sudah luar biasa Daud buat di hadapan Tuhan. Ambil itu, saudara. Jadi teladan buat kita, kerjakanlah itu. Tapi Daud juga manusia biasa kayak kita. Dia punya daging yang lemah. Satu kali dia pernah bikin dosa dalam ayat ini dengan Batseba dalam perjinahan. Nah, maksudnya begini, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang salah dikerjakan Daud, yang melukai hati Tuhan, yang Tuhan gak suka. Sampai Tuhan berkata begini, dia sudah melakukan yang jahat di mataku. Nah, kalau Daud buat hal yang jahat, hal yang gak berkenan, jangan diambil. Kesalahan-kesalahan hidup Daud yang Anda tahu kita pelajari dalam Alkitab, jangan dikerjakan. Yang baik yang diambil, yang tidak baik buang, jangan diambil. Nah, kita lihat Alkitab, sebetulnya perbuatan apa yang sudah dilakukan oleh Daud secara spesifik itu di mata Tuhan dinilai sebagai satu kejahatan. Kita lihat pada ayat yang ke-1 dalam pasal yang sama, saudara, pada pasal yang ke-11 ini. Sama-sama kita baca 2 Samuel 11 ayat yang ke-1. Sama-sama kita baca 2 dan 3. Pada pergantian tahun, garis bawahi kata pada pergantian tahun, lanjut. Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Menarik ayat ini. Apa sih yang salah yang dibuat oleh Daud sehingga dikatakan jahat di mata Tuhan? Yang pertama begini, Daud itu tidak melanjutkan kebiasaan para raja-raja sebelumnya. Apa kebiasaannya? Kebiasaan para raja-raja sebelum Daud turun-temurun, setiap raja sebelum Daud. Kebiasaannya apa di situ? Berperang dengan bangsa-bangsa di sekitar, bangsa kafir, orang Amon, orang Moab, orang Aram, orang Asyur. Sebab kalau Israel, para raja gak berperang, ya mereka yang perangi Israel, mereka yang hancurkan Israel. Rupanya ada satu kebiasaan yang dikerjakan oleh para raja. Setiap pergantian tahun, para raja itu maju berperang, saudara. Dan rupanya itu memang merupakan satu kehendak Tuhan buat raja-raja di Israel, maju berperang. Tapi rupanya, saudara, ya, Daud tidak melanjutkan kebiasaan para raja yang baik itu. Maunya Tuhan, lu jangan diem dong. Jangan cuma ongkang-ongkang kaki menikmati berkat, majulah berperang. Tuhan mau kita itu orang yang maju berperang, bukan cuma orang yang diem-diem saja, nggak fight hadapi persoalan. Dan rupanya kebiasaan yang baik dari para raja itu nggak dilanjutkan lagi oleh Daud. Saudara, berkat apa sih poin yang pertama itu buat setiap kita secara rohani? Saudara, 2020, saya pikir ada setuju dengan saya kalau saya berkata, ini tahun yang tidak mudah untuk Anda dan saya jalani. Ini tahun betul-betul tahun peperangan, tahun pergumulan yang kuat buat setiap kita. Kita nggak gampang jalani tahun ini, dari mulai tahun bulan-bulan awal sampai bulan yang Mei ini, saudara ya. Yang kita belajar dari kisah tentang Daud ini, mari hadapi masa sukar, masa sulit, sebutlah masa krisis dalam dunia kerja, ekonomi, dengar baik-baik. Lanjutkan hal-hal yang baik yang sudah kita kerjakan di hari-hari yang lalu, pertahankan sampai hari ini. Saudara, ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah kita lakukan kan selama ini.
ya, itu tetap saudara pertahankan. Kebiasaan yang baik yang diajarkan oleh firman Allah, ya firman yang sudah Tuhan ajarkan kepada saudara, tetap pertahankan itu, tetap lakukan itu. 2019, saudara ya, bahkan sampai bulan Januari 2020, selalu biasanya kita bertemu dalam doa pagi secara langsung. Dari Senin sampai Sabtu sampai Minggu, saya bagi firman sama saudara. Kalau saya ngomong jujur sama saudara, yang bikin saya kangen sama saudara jemaat yang saya gembalakan itu ini, respon saudara mendengar firman. Ketika saya berkata, saudara percaya kepada firman Allah, amin saudara, saya suka sekali lihat respon wajah saudara, amin. Ya, saya rindu mendengar suara itu. Saya rindu memandang wajahmu, lihat respon berkata, amin, saya percaya. Sekarang saya nggak melihat, tapi saya berharap saudara ya, meskipun saya nggak dengan mata saya nggak melihat respon dan suara saudara, saya yakin ketika saya minta Anda meresponi firman berkata amin, Anda pun menyambut dengan kata amin. Bukan cuma saya senang, Tuhan di sorga disenangkan. Itu artinya Anda mengaminkan, setuju apa kata firman. Setiap firman Allah yang sudah diajarkan dalam sekian tahun, puluhan tahun yang saya ajarkan kepada saudara, bukankah itu semua hal-hal yang baik diajarkan firman? Apa yang diajarkan baik sama firman, lakukan itu. Bahkan kebiasaan-kebiasaan baik yang 2019, 2018, tahun-tahun yang lampau, yang Anda kerjakan, pertahankan di tahun 2020 ini. Kita banyak stay at home, kita nggak bisa ibadah di gereja. Tetapi setiap kebiasaan yang sudah kita bangun selama ini, Anda tahu apa kebiasaan baik Anda selama ini Anda bangun? Begitu Anda bangun pagi, Anda cari Tuhan. Begitu kita bangun pagi, kita menyembah Tuhan biasanya. Begitu bangun pagi, kita sama-sama merenungkan firman di gereja. Sekarang kita nggak bisa bertemu lagi, tapi saya hadir kembali kepada saudara tiap pagi lewat firman Allah ini. Saya rindu imanmu dikuatkan lewat firman Allah ini. Mari pesan pertama buat kita, hadapi pandemi ini, kesukaran, peperangan hidup ini, tetap lanjutkan saudara ya, kebiasaan-kebiasaan baik yang selama ini saudara sudah buat. Kebiasaan baik apa salah satunya? Kita bangun pagi, lanjutkan bangun pagi, cari Tuhan, cari wajahnya, cari firman, renungkan firman, minta kekuatan sama Tuhan. Terus lanjutkan itu, karena saudara mesti sadar itulah kekuatan Anda dan saya. Itulah yang membuat kita berkemenangan. Itu ternyata membuat kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan. Mari tetap bangun saudara ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu. Puji Tuhan. Dan Anda lihat tentang Daud ini. Daud rupanya tidak lagi melanjutkan kebiasaan itu. Dia suruh Yoab perang, dia suruh Israel perang, prajurit-prajurit, lu berangkat perang lawan Amon, lawan Raba. Tapi Daudnya nggak melanjutkan itu, Daudnya nggak perang. Daudnya enak-enak di Yerusalem. Daudnya menikmati kemewahan pemerintahannya yang hebat sebagai raja. Dia mulai santai-santai. Saudara, kalau kita meninggalkan kebiasaan baik yang sudah kita bangun selama ini, ternyata poin satu, berkatnya buat kita apa? Itu jahat di mata Tuhan. Ginilah saudara ya, ketika kita melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, bagaimana Tuhan akan membela kehidupan kita? Saya percaya kalau Anda terus melanjutkan kebiasaan baik yang firman ajarkan, kebiasaan baik yang selama ini saudara bangun, saya percaya Tuhan pasti bela saudara. Saudara bukan kalah, saudara menang. Ya saudara bukan makin turun, tetap naik di masa sukar. Tuhan akan buat perbedaan. Orang yang mengasihi dan mencintai dia. Poin yang kedua, masih pada ayat yang sama. Dikatakan setiap pergantian tahun, raja-raja sebelum Daud itu selalu punya kebiasaan berperang. Tapi Daud sudah nggak mau perang lagi, saudara ya. Maunya Daud tetap tinggal di istana, tetap di Yerusalem. Biar Yoab yang perang, biar Israel yang perang, biar orang lain yang perang. Dia berhenti perang. Saudara, ternyata kalau kita berhenti perang, itu jahat di mata Tuhan. Bukankah hidup ini sebuah peperangan? Kalau kita nggak perang, kita kalah, saudara ya. Hidup ini sebuah peperangan. Bahkan kalau saya baca dalam Alkitab, setiap kali Tuhan menjanjikan sebuah lawatan, setiap kali Tuhan menjanjikan berkat, setiap kali Tuhan menjanjikan yang namanya berkat yang berkelimpahan, selalu ada namanya peperangan. Karena di balik peperangan ada kemenangan, di balik peperangan ada lawatan dan berkat-berkat Tuhan yang limpah.
Contoh saja, Israel begitu keluar dari tanah Mesir, mereka itu melewati padang gurun. Itu peperangan hidup loh buat mereka. Itu struggle yang berat buat mereka, pergumulan yang berat. Itu fighter, itu sebuah peperangan, pertempuran hidup. Nggak gampang Israel lewati padang gurun. Tapi memang itu Tuhan buat. Sebelum mereka masuk tanah Kanaan, Tuhan janjikan berikan negeri yang limpah dengan susu dan madu. Mereka mesti berperang dulu hidupnya di padang gurun. Tapi Anda lihat, apakah Tuhan tinggalkan? No. Justru di padang gurun mata mereka banyak melihat mujizat itu. Dari mulai laut yang terbelah jadi dua, mereka sampai terkagum. Mereka mengalami Tuhan begitu luar biasa. Dalam setiap peperangan kita, kalau kitanya bersedia mau perang, selalu mata kita melihat keajaiban Tuhan. Justru indah Anda dan saya ngalami Tuhan. Saudara, kalau orang ngalami Tuhan itu dahsyat loh. Tidak akan pernah terpisahkan dari Tuhan. Masalah sebesar apapun itu tidak membuat kita mundur. Karena kita tahu setiap peperangan hidup, setiap masalah selalu ada yang namanya mujizat. Dari batu karang itu keluar air, bahkan air madu yang manis, kata pujian buat setiap kita. Anda mau lihat mujizat? Perang dengan hidup. Jangan berhenti perang, saudara ya. Hidup ini peperangan kok. Ya. Bahkan kalau kita baca di dalam Efesus 6 ayat 12, musuh kita itu bukan darah dan daging. Musuh kita dikatakan apa? Pemerintah, penguasa. Musuh kita adalah penghulu di udara yang jahat. Roh-roh jahat di udara, iblis, saudara yang dengan urut-urutannya seperti itu, saudara yang. Makanya, saudara yang, peperangan kita tidak mudah. Setiap hari kita berperang. Kalau kita nggak berperang, kalah. Yang terjadi pada Daud, kenapa dia jatuh dalam dosa dengan Batseba? Nggak mau perang, saudara ya. Dia orang lain perang, saudara ya. Orang lain menaklukkan musuhnya. Daud jalan-jalan di soto istananya. Saudara, Daud bangun dari tidurnya, dari pembaringannya. Bangun dari tidur nggak dosa. Jalan-jalan menikmati pemandangan dengan matanya di atas loteng istana nggak dosa. Tapi yang dosa adalah yang kalau kita urutkan dalam ayat ini, kemudian Daud nggak tahu kapan waktunya dia berhenti. Jadi poin pertama, dengar baik saudara yang Tuhan gak suka dalam kehidupan kita kalau kita meninggalkan kebiasaan yang baik. Yang kedua, kejahatan juga Tuhan gak suka kalau kita jadi orang yang gak mau perang lagi. Saudara, kita mesti perang lawan hawa nafsu, perang lawan dosa, terus perang lawan masalah kita. Kalau kita gak mau berperang, ya kita kalah dong. Saya selalu bilang sama saudara bahwa ingat baik-baik statement yang saya suka buat sama saudara, saya sampaikan sama saudara. Ini bukan lagi waktunya saudara ya kita tunggu sorga. Kita tunggu kuasa. Kuasa itu yang tunggu kita, sorga yang tunggu kita, Tuhan tunggu kita. Kapan lu bertindak, kapan lu melangkah, kapan lu berani berperang, Tuhan tunggu kita. Percaya gini, ketika kita bertindak, sorga bertindak. Ketika Anda berperang, sorga berperang ganti masalah saudara. Jangan mundur dengan masalah, jangan takut hadapi masalah. Hadapi peperangan masalahmu. Saya percaya masa sukar pandemi ini, kalau kita berani berperang bersama dengan Tuhan, Tuhan yang ambil alih. Ya. Kita bertindak, surga bertindak. Dan sayang sekali, Daud berhenti perang. Dia mau santai-santai. Itulah kejatuhannya. Itulah kejahatan di mata Tuhan. Sebab begitu nanti yang ketiga, dia bangun dari tidurnya, pembaringannya, jalan di atas suatu istana. Ketika dia lihat matanya ke bawah, saudara, memandang mata semuanya itu nggak ada yang dosa. Bahkan tanpa sengaja matanya melihat seorang wanita yang mandi. Sebetulnya nggak sengaja juga nggak dosa. Sejuga dengan saya. Tapi yang dosa adalah setelah Daud melihat perkara yang gak bagus, gak berkenan itu, dia gak tahu kapan waktunya berhenti. Dia terus, kayaknya dia malah ambil kursi, matanya malah nyong, malah lihat terus, saudara. Gak bisa kapan waktunya dia berhenti, saudara. Apa yang terjadi? Begitu dia selesai lihat, sampai di dalam istananya, masuk kamarnya, kebayang terus, gak bisa berhenti. Sampai dia panggil pengawalnya, dia tanya, siapa perempuan itu? Batseba, dia istrinya Uria. Kalau gitu Uria dibunuh. Saudara ya, Uria suaminya Batseba, karena dia cintanya sama Batseba, mau ambil Batseba sebagai istrinya. Nggak ada remnya dosanya. Sampai sudah berbuat zina sama Batseba, nggak bisa berhenti, saudara. Suaminya pun dia bunuh. Terus, saudara ya, Daud itu kejahatannya di mana di mata Tuhan? Dia nggak tahu kapan waktunya stop akan dosa. Terus buat dosa. Ini kalau terus, hancur Daud, saudara ya. Makanya pelajaran ketiga yang terakhir, saudara ya. Kita mesti tahu kapan waktunya berhenti. Stop sampai di sini dosa-dosa yang ada. Saudara mau dibela sama Tuhan?
Masa pandemi yang sukar ini Anda bukan kalah, Anda menang, Anda melewati dengan mengalami mujizat kuasa Tuhan dan berkat yang luar biasa. Ini waktunya Anda harus tahu berhenti dari segala kejahatan yang Tuhan gak suka. Stop dosa, berhenti berbuat dosa, hidup dalam kebenaran. Anda mesti tahu ini waktunya Anda berhenti. Ini waktunya Anda hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan goncang seisi dunia, seluruh global dunia ini yang ada. Tujuan Tuhan cuma satu, saya percaya. Apa tujuannya? Supaya orang kembali kepada Tuhan. Berhenti bikin dosa. Waktunya ngerti ini waktunya orang stop, berhenti berbuat kenajisan dan dosa. Kembali sama Tuhan, menyenangkan Tuhan. Saya percaya kalau seisi dunia termasuk kita umat yang telah diajar firman mengerti ini waktunya kembali sama Tuhan, dunia akan dipulihkan, rumah tangganya dipulihkan, pekerjaanmu dipulihkan, semuanya dipulihkan, berkat Tuhan turun limpah atas setiap kita. Baik, kita akan sama-sama berdoa, saudara ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus amamu berdoa buat setiap umatmu pagi ini. Lawat jemaatmu, berkati umatmu dimanapun mereka tinggal. Kuasa firman, kuasa Tuhan melawat dalam nama Yesus. Jika ada yang sakit, bilur Yesus menjamah dan menyembuhkan. Kami percaya janji lawatan atas kami, berkat limpah itu ada. Tetapi hidup itu sebuah peperangan. Kami mau berperang bersama dengan Tuhan. Kami bertindak, sorga bertindak. Kami maju berperang. Tuhan berperang untuk masalah kami. Tidak ada yang kalah. Menang menghadapi masalah apapun juga. Berkati ekonomi, berkatilah pekerjaan jemaatmu di bulan Mei yang bulan baru ini. Sorga terbuka, curahkan berkat yang berkelimpahan. Tidak ada yang berkekurangan. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Berkati bangsa kami, berkati bangsa-bangsa di dunia. Pandemi virus corona 19 ini dihentikan oleh kuasa Tuhan. Damai kembali muka bumi dengan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, sama-sama katakan amin.